sidang perdana ya hari ini. Siva boleh Dan turun tadi dikit. ada juga disinggung oleh Majelis Hakim tentang legal standing juga dan banyak juga PR-PR dari Majelis Hakim sendiri. tentu, Pak. Seperti apa Mbak Liti? Ya tentu kami akan siapkan ya, karena kan masing-masing ini kan kita beda istilahnya beda profesi kan. Nah ini harus lebih didetailkan gitu. Nanti kami siapkan. Bu Lita, hal mendasar apa sih yang membuat Ibu akhirnya menggugat undang-undang di pasal uang pensiun DPR? Awal mulanya gimana? Awal mulanya, ini kayaknya harus jangan ada di sini deh. Coba Mohon saya maaf. pegang. Mungkin mewakili hati masyarakat ya, anggota dewan yang sudah punya gaji besar kemudian dapat pensiun seumur hidup. Gitu ya. Adil nggak tuh? Nah, Pertanyaannya gitu kan, adil nggak tuh? Nah, jadi kami di sini atas nama kesehatan mental, karena saya kan seorang psikolog ya. Di sini kenapa kesehatan mental? Karena orang kalau memang tidak punya duit, sengsara dan merasa termiskinkan, kesehatan mentalnya terganggu nggak? Pasti terganggu kan? Itu yang saya poinkan. Namun kenapa saya lakukan ini? Ada 3 poin yang saya garis bawahi, bahwa tadi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah hal itu adil buat rakyat? Tidak kan? Oke. Kedua, itu anggaran. Anggaran yang dialokasikan pensiun untuk para DPR itu sebaiknya dialokasikan untuk masyarakat. Misalkan kesehatan, ya kan? Tenaga kesehatan, pendidikan barangkali, lalu kenapa? Nah, guru honorer itu penting banget. Karena setelah saya sidik dan lidik, itu guru honorer hanya 400.000 per bulan. Apakah bisa hidup? Apakah itu hak adil? Tidak kan? Nah, jadi saya pun juga ingin menyuarakan hal ini. Dan yang ketiga adalah prinsip kesetaraan. Pada saat mereka para pejabat sedang menjabat dan sudah menjabat, kan dia sudah mendapatkan gaji serta tunjangan yang cukup besar. Masa sih tidak ada tabungan? Masa sih gitu kan? Kita yang sudah keluar aja angkanya udah jelas berapa nilainya. Lalu belum lagi istilahnya ada amplop-amplop dan sebagainya, uang perjalanan, uang inilah, uang itu banyak sekali yang belum tercover. Maksudnya belum terungkap. Ya, dan itu sebetulnya sudah diterima oleh dewan gitu ya. Nah, disitulah yang namanya kesetaraan. Kenapa sekarang waktunya untuk rakyat? Kasihan dong gitu ya. Nanti kan majelis hakim juga bilang bahwa apakah itu adil untuk mereka para anggota DPR-nya? Nanti kita akan bicarakan lagi, nanti kita akan diskusikan lagi sebaiknya dan bagaimana sebaiknya gitu kan. Nggak mungkin juga kan hilang sampai 100%, tidak juga kan, berarti itu kan juga tidak adil buat mereka, betul? Karena mereka pun walaupun 5 tahun atau kurang dari 5 tahun, mereka juga bekerja kan gitu. Jadi kita juga harus menghargai apa yang sudah dia lakukan, kan seperti itu. Jadi nanti kita akan diskusikan sebaiknya, dan kita juga bicara dengan masyarakat tentunya baiknya itu seperti apa ya. Kita minimal kita ada diskusi secara terbuka, betul nggak sih? Nah, jadi ya karena saya mewakili kesehatan mental dan mewakili rakyat jelata dan pembayar pajak, betul nggak? Pembayar pajak, kami tidak rela bahwa pajak-pajak itu diberikan kepada anggota DPR yang kurang kompetensi. Minimal itu, karena tidak semua yang namanya anggota DPR itu punya kompetensi. Tidak semua yang namanya anggota DPR itu punya poweritas dan punya pengalaman politik dan sebagainya. Apakah itu bisa membuat rakyat mewakili aspirasi rakyat? Tidak. Terutama contohnya Ahmad Dhani, Wulan yang tadi saya sebutkan di sana. Lalu siapa lagi? Melly Guslo dan Nafa Urbach yang kemarin-kemarin kena semua itu. Itu apa? Itu contoh artis yang tidak mumpuni dalam hal pendidikannya. Itu yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan. Ada yang paket C segala macam. Bukan berarti kita merendahkan mereka. Namun apa yang sudah disampaikan oleh mereka dan kapasitas mereka, kompetensi mereka tidak sesuai penempatannya di komisi. Di komisi itu berat sekali loh kalau tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni. Betul nggak? Mohon maaf, Komisi 7 Riset dan Teknologi, Mulan Yamila ada di sana, sedangkan dia SMA. Bisakah dia? Pertanyaannya itu. Saya, mohon maaf, S3 loh. Saya nggak sanggup
di ristek dan teknologi. Berat loh. Secara dia, mohon maaf tidak mengecilkan, tapi kembali kepada tadi itu kesetaraan itu gitu, kesetaraan secara prinsip kesetaraan itu seperti itu. Artinya ya dia harus berada di posisi dengan kondisi yang sama, yang sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu. Melita tadi sempat juga disinggung sama Hakim, substansi hukumnya apa nih, kekuatan dasarnya apa nih untuk mengajukan ke MK. Apalagi mungkin maaf, tidak menyinggung kepentingan pribadi, tidak ada masalah menyentil siapapun di anggota dewan. Dan sempat tadi Hakim juga membahas jangan mensoroti karena ada artis di sana. Jadi begini, seperti yang kita melakukan uji undang-undang UU karena memang secara ketidakpatutan dan ketidakadilan di mana pasal ini sakti. Kenapa sakti? Ini dibentuk tahun 1980. Ya. Sedangkan amandemen Undang-Undang Dasar itu 199. Artinya apa? Yang disampaikan oleh Majelis Hakim tadi itu menjadi PR buat DPR sebagai pembuat undang-undang untuk membentuk lagi, memperbaiki lagi undang-undang tersebut. Nah, makanya kita ditawari tadi apakah mau di DPR atau di MK. Kita terus memilih di MK karena apa? Hak konstitusi bagi warga negara yang baik seperti yang disampaikan beliau tadi ada dua, advokat sebagai advokat dan juga psikolog. Kenapa psikolog yang menguji undang-undang terkait itu? Karena apa? Negara ini sakit kan gitu. Nah, tidak baik-baik kan begitu. Sedang tidak baik-baik Bayangkan saja. pasal tersebut itu memberikan uang pensiun kepada DPR itu sampai mati gitu loh. Bahkan sudah mati pun beliau, istilahnya mau mati dia itu meninggal ada diwariskan kepada anak istri. Artinya apa? Sakti ini gitu loh. Bahkan seorang pensiun, bahkan TNI, polisi dia harus membutuhkan 30-20 tahun untuk mengabdi. Sedangkan DPR hanya 5 tahun doang. Dan ini pun kalau dia terlibat tindak pidana korupsi, dia tetap mendapatkan pensiun. Nah, di dalam hukum ketatanegaraan, DPR itu adalah perpanjangan tangan dari masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, apakah dana pensiun ini interpretasi dari masyarakat? Tentu saya rasa tidak. Karena apa? Dibuktikan dengan faktanya sebelum persidangan hari ini dimulai 1 minggu ke belakang ini udah banyak kontroversi dari masyarakat, penolakan. Jadi saya rasa bagi masyarakat, makanya saya sampaikan untuk masyarakat sebagai pembayar pajak tentu keberatan untuk mendapatkannya. Udah terlalu banyak lah negara memberikan kepada DPR. Dan satu lagi saya mau backup yang disampaikan. Bayangkan seorang DPR seperti yang disampaikan tadi. Kenapa artis banyak ke sana? Karena apa? Uang pensiun ini. Kalaupun dia pensiun segala macam ya tentu dia dapat banyak duit kan begitu. Satu lagi, kami sebagai advokat, penegak hukum maupun MK maupun kejaksaan, hakim agung itu harus pendidikan minimal S1. Bahkan di dalam tadi itu rata-rata profesor. Itu pelaksana undang-undang. Sedangkan yang membuat undang-undang, tahu sendiri. Yang membuat undang-undang itu sendiri apa? Gak ada, seperti yang sampaikan tadi, ada lulusan SMK dan lain sebagainya gitu loh. Kita sebagai pelaksana undang-undang pun harus sekolah gitu loh, harus kuliah gitu loh. Baik. Itu hitungan Bu Lita seperti apa sih uang pensiun itu Bu sampai tersoroti uang pensiun gitu? Ya, secara detail pengacara saya sih yang urusan itu sih. Terkait Detail uang pensiun ya. Nah, Berapa sih, itu Bang? kalkulasi secara manualnya ya, itu 60% dari gaji yang diterima oleh DPR. Berapa Bang? Jadi itu hampir 226 miliar, itu penerimanya kurang lebih 5.000 pensiunan dari DPR. 5.170. Nah itu udah termasuk yang melakukan tindak pidana segala macam. Bahkan sudah melakukan tindak pidana pun dia, baik itu korupsi, dia masih dapat gitu loh. Meninggal pun dia dapat. Nah ini kan menjadi ketidakadilan kan gitu. Itu. Mbak Lita mungkin kemarin menanggapi sempat dituding dibayar untuk menggugat itu seperti apa sih? Sorry maaf. Yang kemarin atas tudingan yang katanya Mbak Lita dibayar untuk menggugat. Oh, Bayar iya siapa? dianggap ya itu si buzzer lah. Ada salah satu partai yang memang dia tidak suka saya menggugat-gugat hal ini, saya masuk ke MK. Saya betul itu karena hati nurani saya tergerak karena yaitu tadi kesehatan mental kita ini seperti apa. Saya juga tenaga kesehatan dan yang lain-lain juga tenaga kesehatan, kasihan sekali, miris sekali, tenaga honorer dan sebagainya. Itu aduh sangat Miris. miris sekali dan
400.000 loh mereka mengeluh, dan banyak sekali. Kalau saya ada waktu, saya scroll terus tuh TikTok tuh, semua tuh keluhan loh. Keluhan dan bagaimana solusinya, bagaimana ini. Itu saya miris sekali gitu. Kenapa saya nggak harus saya terjun langsung untuk menggugat ini gitu. Minimal saya menyuarakan dan saya ada action gitu. Jadi tidak cuma berkuar-kuar. Mungkin teman-teman di sini ngelihat Tita Gading kayaknya capek ya ngomong terus ya di sosial media. Tapi itu jelas apa yang saya menjadikan suara saya keluar, artinya itu keresahan saya gitu. Keresahan saya yang harus saya tanggapi sesuai dengan kompetensi saya. Seperti itu. Jadi menurut saya sih mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya ya, untuk masyarakat. Dan sekali lagi saya juga mohon doa dan support dari teman-teman semua, dari rakyat Indonesia yang waras ya, karena banyak yang tidak waras ya, dan mudah-mudahan betul nggak Pak? Ya mudah-mudahan di sini semua waras ya. Amin gitu ya. Ya kita harapkan semuanya bisa pro rakyat, yang memang betul-betul kita tegakkan keadilan untuk rakyat Indonesia. Oke, Mbak Lita mungkin mengingatkan lagi sedikit kontroversi antara Mbak Lita dengan keluarga Ahmad Dhani kan makin di sosial media tuh selalu ramai diperbincangkan. Betul. Sampai akhirnya mungkin orang akan berpikiran ini digugat karena memang ribut dengan Ahmad Dhani dan Mulan Jamil. Kalau saya bilang itu sama sekali tidak, bohong saya. Karena ini adalah salah satu, memang dia itu sebagai anggota dewan. Kenapa dia menggugat saya? Secara yang saya lakukan, yang saya statementkan itu tidak ada pembulian. Artinya dia menggunakan abuse of power untuk mengintimidasi saya. Dan itu tidak adil buat saya. Seorang anggota DPR tidak boleh melaporkan masyarakatnya. Itu sudah ada di undang-undang. Sudah ada di undang-undang. Jadi kalian, teman-teman semua di sini harus paham hal ini. Kenapa saya bersuara terus tentang dia? Saya tidak menyoroti secara pribadi karena dia itu urusannya hanya dengan mantan. Tidak diladenin, ke saya nyerangnya. Dasar ya. Makanya saya bilang, daripada kamu ribut terus, mendingan kamu ke ini aja, kesehatan jiwanya di ini deh gitu kan. Iya, karena dia selalu mencari kesalahan orang, dan kalau tidak puas dengan apa yang dia inginkan, dia mencari lagi yang bisa memuaskan dia. Kenapa Bunda Maya tidak meladeni? Karena memang tahu seperti apa dia. Artinya orang-orang seperti itu memang harus didiamin, tapi saya tidak. Karena ini adalah prinsip edukasi. Saya menggariskan prinsip edukasi. Yang dilaporkan dia tidak ada dasar hukumnya. Bu Lita dilaporkan? Saya dilaporkan. Masalah pembulian. Pencemaran nama baik. Sekarang ini pencemaran nama. Iya, waktu itu pembulian terhadap anaknya. Padahal di dalam video yang saya sampaikan itu edukasi pure terhadap anaknya. Kenapa? Pada saat itu dia itu kan memposting kejelekan Bunda Maya. Terus akhirnya dia mengatasnamakan bahwa ini adalah saya mengatasnamakan anak saya supaya anak saya bla 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 gitu kan. Lalu saya bicara, kalau hal ini dipublish terus, maka kesehatan jiwanya anak ini malah justru terpuruk. Yang tadinya tidak tahu malah jadi tahu. Betul nggak teman-teman? Nah, harusnya baca dan pahami dulu. Masa seorang anggota DPR tidak paham tentang apa yang isi konten? Gitu loh. Nah, itu dilaporkan ke PPA Polda. Ternyata tidak masuk unsur pidana. Sekarang diam-diam dia itu melaporkan saya ke cyber. Ih, malu dia. Ke cyber karena apa? Dia malu hati, salah kamar, Cin. Dan satu lagi yang perlu diketahui bahwasannya berdasarkan putusan MK kemarin kan sudah membatalkan terkait dengan pencemaran nama baik selagi dia pejabat publik. Ya. Oke. Nah, artinya apa? Kalau dia pejabat publik ya harus siap dikritisi. Kalau dia nggak siap jadi DPR ya turun aja jadi Turun artis. aja. Pasal Keluar. berapa itu, Pak? Pasal berapa itu anggota dewan tidak boleh melaporkan rakyat? Iya. Untuk terkait dengan undang-undang itu saya kurang ini ya, kurang Ada, ingat. tapi ada. Tapi ada. Ada. Yang jelas kalau putusan MK mengatakan itu yang berkaitan dari pencemaran nama baik itu harusnya kalau dia seorang pejabat publik siap dikritik. Kalau tidak mau dia turun jadi Ada artis kok, kan begitu. Bu Lita, ini kan dari Ahmad Dhani kan sudah melaporkan ya Bu Lita ya? Banyak sekali teroran saya entah kenapa ya, saya tidak menuduh siapa yang neror, tapi yang jelas dalam hal ini saya tidak bisa tidur, mungkin disuruhnya begitu, tapi nggak mempan lah sama saya. Saya suhunya kok, ya kan, suhu kesehatan mental masa bisa diteror kayak begitu, ya kan? Jadi saya udah biarin aja gitu. Bu Lita, ini kan kemarin katanya udah dilaporkan Ahmad Dhani ke apa? Cyber. Cybernya itu. Ya. Untuk pemeriksaannya ada nggak sih? Sudah dong. Emang
nggak tahu ya? Ini dari mana aja boleh tahu nggak? Belum terinfo Bu, soalnya banyak laporan. Udah saya dilaporkan waktu itu ke Polda. Tapi akan ada pemeriksaan, Bu Sudah Lita? ada pemeriksaan. Ternyata setelah diperiksa dan klarifikasi tidak masuk. Kasihan deh. Dia malu-malu kan nanya-nanya wartawan, kan kemarin kan ngundang tuh wartawan mau menggugat Lita Gading katanya gitu. Terus dia diem-diem ke cyber. Ya kita lakukan hari Selasa kita cyber. Mungkin Berarti Selasa besok. Tanggapannya besok ya? Selasa besok. Besok. Ini cukup ya? Iya. Pemeriksaan. Cukup kali ya. Ya karena ini bilang kita AMK juga kan. Jadi terlalu ini nanti. Ya. Mbak ya. Ya. Ya rasa gitu teman-temannya cukup ya. Untuk kali ini. Harapannya apa nih Bu Lita dengan pengajuan Harapannya dikabulkan tentu dong untuk kesejahteraan masyarakat. Minimal kita juga bisa bernapas sedikit ya Bu ya. Dan kita juga bisa menikmati hidup inilah dengan tidak banyak utang. Iya kan Bu? Bu Lita